Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Eka Pratama dari kelas HK24B dari Prodi Hukum. Halo rekan-rekan semua. Di sini saya akan memaparkan terkait mengapa kita perlu memisahkan tindak pidana tertentu ke dalam kotak khusus, yaitu di luar KUHP. Ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan respon hukum terhadap extraordinary crime. Tindak pidana khusus lahir karena adanya KUHP yang bersifat umum seringkali tidak lagi mampu menjangkau kompleksitas kejahatan modern. Contohnya seperti korupsi atau tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi dan teknologi tinggi. Di sini saya akan memaparkan bagan perbandingan KUHP dengan tindak pidana khusus ini. KUHP ini bersifat statis, fokus pada individu. Sanksi yang dikenakan standar. Untuk tindak pidana khusus sifatnya itu dinamis, subjek bisa korporasi, prosedur hukum menyimpang yang kita bisa sebut asas lex specialis, derogat, lex generalis. Dalam ruang tindak pidana khusus tindak pidana khusus ini adalah wilayah hukum yang memiliki batas-batas unik. Unsur yang membuatnya masuk ke ruang ini bukan hanya perbuatannya, tapi juga dampaknya yang sistematik. Ada penyimpangan baik secara material maupun formil. Misalnya, beban pembuktian terbalik pada kasus korupsi yang tidak kita temukan dalam pencurian biasa. Di sini saya akan memperlihatkan peta konsep terkait ruang tindak pidana khusus. Dalam cabang unsur, yaitu subjek khusus, ada pejabat dan korporasi. Dalam kepentingan khusus, yaitu ekonomi negara dan lingkungan. Terkait prosedur khusus, ada penyidik KPK, kejaksaan, pengadilan, tipikor. Lingkup pidana dan ciri khasnya. Mari kita bedah sama-sama sistem pemidanaannya. Pidananya tidak main-main. Ada pidana minimum khusus, tujuannya agar hakim tidak memberikan vonis terlalu murah yang mencederai rasa keadilan. Lalu ada yang namanya pidana kumulatif, yaitu penggabungan penjara dan denda agar pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan tapi juga dimiskinkan. Makna jelasnya seperti ini. Negara ingin memulihkan kerugian yang ditimbulkan secara total. Dalam sanksi pidana kumulatif ini ada penjara dan denda. Ciri khasnya ada yaitu minimum khusus, yaitu menjamin efek jera terhadap pelaku. Terus ada pidana tambahan, yaitu uang pengganti pencabutan hak tertentu. Dalam sanksi tindakannya ada rehabilitasi atau perbaikan lingkungan. Di sini saya akan menggambarkan ilustrasi kasus sederhana. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah perusahaan membuang limbah B3 ke sungai.
ini bukan tindak pidana umum, masuk ke ruang tindak pidana khusus karena ini termasuk ke dalam lingkungan hidup karena subjeknya korporasi. Terus lingkup pidananya apa? Perusahaan bisa dikenakan denda kumulatif miliaran rupiah ditambah tindakan tata usaha berupa misalnya penutupan pabrik. Inilah penerapan nyata kasus pidana khusus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sini saya akan menyimpulkan terkait apa yang sudah saya paparkan. Kesimpulannya, tindak pidana khusus ini bukan sekadar kategori hukum, tapi cerminan dari evolusi sistem peradilan dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan berdampak luas. Tindak pidana khusus ini ia hadir sebagai respon terhadap kebutuhan keadilan yang lebih tajam, lebih adaptif, dan lebih berani dari korupsi pencucian uang, lalu kejahatan lingkungan hingga kejahatan ekonomi. Semua membutuhkan pendekatan hukum yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan KUHP yang bersifat generik. Dengan instrumen seperti pidana minimum khusus, pidana kumulatif, dan subjek hukum korporasi, negara menunjukkan bahwa hukum bukan hanya alat sebagai penghukuman, tapi juga alat pemulihan dan pencegahan. Kita semua sebagai bagian dari masyarakat hukum punya peran untuk memahami, mengawasi, dan juga mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif. Sekian yang saya sampaikan terkait tindak pidana khusus dan KUHP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.